pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Salsa Ayu Amelia, dalam program Seputar Perempuan. Baik menemani Anda di rumah, kita kembali akan berbincang-bincang dengan isu-isu terhangat bersama tokoh-tokoh perempuan yang ada di Provinsi Jambi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial pemirsa. Narasumber kita pada kali ini bernama Nyimas. Ya Kak ya, Nyimas apa nih Kak? Nyimas Aun Farhana. Oke, Nyimas Aun Farhana dan merupakan seorang pendapat beasiswa di Belanda ya Kak ya. Luar biasa sekali dan merupakan seorang berprofesi di bilateral Indonesia Australia ya. Oke. Nah, boleh di-share kepada pemirsa nih tentang profilnya Kakak. Halo pemirsa BTV, saya Aun, saya berasal dari Jambi, lahir dan besar di Jambi, sekarang berprofesi sebagai karyawan swasta di salah satu proyek bilateral Indonesia-Australia untuk infrastruktur, dan saya salah satu peraih beasiswa Stunet untuk berkuliah di Belanda tahun 2015. Wah, luar biasa sekali pemirsa, ternyata Kak Aun banyak prestasinya nih. Alhamdulillah. Boleh di-share dong gimana nih profesinya dalam bilateral ya, Indonesia Australia itu di bidang apa nih Kak? Jadi pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia itu punya kesepakatan bilateral ya, hubungan dua pihak gitu. Di mana pemerintah Australia memberikan bantuan dana hibah kepada pemerintah Indonesia untuk bidang infrastruktur. Nah, di proyek ini kami memberikan bantuan teknis kepada pemerintah Indonesia supaya penyediaan infrastruktur di Indonesia itu lebih merata. Berarti ini perusahaannya bergerak di infrastruktur ya kan? Betul. Memang dalam kerjasama Indonesia dan Australia gitu. Betul. Nah, di dalam pekerjaannya Kakak sebagai apa? Sebagai program officer untuk sektor transportasi. Wah, sektor transportasi. Nah, biasanya kesehariannya gimana nih? Kesehariannya, pekerjaannya terutama tentang mengelola proyek kayak gimana, mulai kita dari awal menyiapkan rencana kegiatan gitu ya, misalnya mulai dari menyusun proposal kegiatan gitu, terus juga mengkomunikasikan proyek ini kepada pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia, menyiapkan rencana anggaran biaya, dan ketika kegiatan sudah terlaksana kita memonitor sepanjang pelaksanaan kegiatan itu. Oke. Gitu. Dengan memonitor ini Kakak melalui online atau offline ya? Sejauh ini kita kerjanya online karena masih pandemi. Terus cuma kalau dalam keadaan normal kita kadang-kadang harus ke lapangan juga. Harus ke lapangan. Berarti kita langsung melihat ya kondisi di sana gitu ya. Di mana nih Kak lokasinya? Proyek kita macam-macam. Kalau yang jalan itu ada yang di Malang, di Jawa Timur itu ada beberapa kabupaten kota, dan di sekarang itu fokus kita untuk sektor urban mobility di Jakarta. Oke. Udah berapa lama nih Kakak membidangi pekerjaan ini? Di proyek ini hampir 3 tahun. 3 tahun? Cukup lama ya Kak? Lumayan. Tapi sudah pernah langsung ke kantornya berarti ya? Bertugas gitu? Awalnya 2019 saya bergabung di sini, itu saya kantornya di Jakarta. Terus karena pandemi jadi saya kembali ke Jambi, terus kerja online. Oke, baik pemirsa, luar biasa sekali. Nah, kita penasaran nih Kak sama beasiswa Belanda ya, yang katanya Kakak sebagai pendapat beasiswa Belanda itu pada tahun berapa nih ngomong-ngomong? Itu tahun 2015. 2015 ya. Sekarang udah lulus dong? Sudah, cuma setahun. Lulus. Setahun, 1 tahun di sana. Ya. Ambil S2 berarti Kak S2. ya?
Oke. Gimana nih Kak awalnya sehingga mendapatkan beasiswa Belanda itu? Awalnya tentunya pasti kita cari banyak banget ya pilihan beasiswa, Iya. terus coba berbagai macam beasiswa, terus akhirnya yang berhasil di beasiswa Stunet ini gitu. Akhirnya ya berangkat ke Belanda gitu. Berangkat ke Belanda pada tahun 2015. 2015 ya. Untuk mendapatkan beasiswa Stunet ini apa ya langkah-langkah yang harus dilakukan nih Kak? Yang pasti pertama kita harus punya kemampuan bahasa Inggris. Iya. Itu Minimal Kak? minimal IELTS-nya itu 6,5 kalau di Eropa. 6,5 kalau di Eropa? Di kampusnya. Iya. Itu persyaratan kampusnya 6,5. Terus baru kita apply ke sekolahnya, mendapatkan surat acceptance gitu Iya. ya. Kalau kita sudah diterima di kampusnya, lalu baru kita apply ke beasiswanya. Gitu. Oke, baik pemirsa, inilah seorang Kak Aun ya, biasa dipanggil Kak Aun. Luar biasa sekali pengalaman, bahkan dia sudah terjun langsung nih untuk mendapatkan beasiswa ke Belanda ya. Betul. Berangkat pada tahun 2015. Namun pemirsa, saya ingin menggali lebih dalam siapakah Kak Aun. Jangan kemana-mana, tetap di segmen selanjutnya. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Salsa Ayu Amelia, masih bersama narasumber kita pada hari ini ya, Kak Aun. Luar biasa sekali diberi kesempatan bisa bertemu Kakak kembali ya. Oke. Melanjut obrolan kita sebelumnya nih Kak tentang beasiswa Belanda yang Kakak dapati di beasiswa Stunet ya. Iya. Luar biasa sekali nih. Pasti anak-anak muda di luar sana nih penasaran nih gimana sampai ke titik itu. Mungkin tidak mudah untuk bagi Kakak ya. Oke, baik. Mendapat kesempatan ini sebelum mendapatkan kesempatan di Belanda, sekarang ngomong-ngomong Kakak mendapatkan kesempatan lagi nih, mendapatkan beasiswa di Oxford. Ini beasiswanya seperti apa nih Kak? Untuk yang Oxford sebenarnya berbeda dengan yang sebelumnya karena yang beasiswa Oxford ini itu namanya Diversity Scholarship. Itu memang dikhususkan untuk profesional yang misalnya dari negara-negara berkembang dan misalnya perempuan gitu. Nah di Oxford ini itu programnya short course, cuma 1 bulan dan itu di bidang transportasi. Jadi karena ini sejalan dengan pekerjaan, makanya itu salah satu pertimbangan kenapa saya bisa dapat beasiswa itu. Wah, karena ada pertimbangan dari profesi ya Kak ya? Betul. Selain profesi karena Jurusan, saya dari Indonesia juga Oh, iya. yang termasuk negara sedang berkembang begitu ya. Dan juga saya seorang perempuan yang mana perempuan itu jarang eksis di bidang ini, di sektor ini gitu. Iya. Apalagi di umur ya, di umur Kakak yang sudah dewasa, sangat jarang anak muda ya kan masih fresh gitu kan untuk menggali cita-cita dan prestasinya gitu, termasuk di bidang Oxford ini ya kan, mendapati beasiswa Oxford. Nah, beasiswa Oxford ini tadi Kakak udah bilang ini kursus ya, selama 1 bulan, dan itu tahap-tahapannya seperti apa? Sebelumnya itu Berdasarkan jurusan Kak? berdasarkan jurusan. Sebenarnya memang mereka targetnya profesional yang bekerja di bidang transportasi. Makanya saya berani apply. Lalu juga kebetulan ketika proses mendaftar itu kita bisa mendaftar untuk beasiswa gitu. Karena kalau tanpa beasiswa biayanya cukup mahal. Jadi saya apply ya tentunya dengan mengisi esai segala macam, dan akhirnya saya terpilih untuk mendapatkan beasiswa itu. Dari Indonesia nih Kak? Betul, dari Indonesia.
ada berapa banyak dari Indonesia? Waktu batch saya itu saya sendiri yang dari Indonesia. Wah, luar biasa sekali loh pemirsa. Kak Aun Iya. sendiri. Waduh, merinding nih gue. Oke, Kak. Nah, Oxford ini kan beasiswanya di tahun 2021 nih. Apakah sudah dijalani pada tahun ini, Kak? Sudah karena cuma 1 bulan, itu kursusnya dari bulan September sampai Oktober, dan karena pandemi jadi kursusnya sayangnya harus diganti menjadi online. Seharusnya offline. Seharusnya nih. offline Wah, ya. sayang sekali ternyata ya. Betul, sayang sekali. Tapi nggak apa-apa nih, satu-satunya perempuan yang mewakili Indonesia di beasiswa Oxford. Oke. Mendapati beasiswa Oxford tidak mudah ya, Kak ya. Kakak tadi sudah menyinggung mendapati beasiswa dengan berbahasa Inggris ya, Betul. dengan maksimal kalau di Eropa berdasarkan ketentuannya gitu ya. Nah, kalau tahapan-tahapan ini seperti apa nih, Kak, sebelum mendapatkan beasiswa Oxford ini? Nah, kalau beasiswa Oxford sendiri, karena dia tipenya kursus bukan master seperti yang tadi Spunet, itu dia tahapannya lebih simpel. Karena mereka memang mencari profesional di bidang transportasi, jadi kita hanya cukup menjelaskan pekerjaan kita dan pengalaman kita di sektor ini. Dan mereka juga nggak minta requirement bahasa Inggris, karena itu juga sudah bisa dilihat dari esai yang kita bikin, dan juga sebelumnya saya juga udah sekolah di Eropa, jadi berbahasa Inggris. Jadi mereka sudah nggak meminta lagi requirement bahasa Inggrisnya gitu. Oke, karena sudah keahliannya sudah terbukti gitu ya. Sudah alumni Eropa, berarti sudah bisa bahasa Inggris gitu. Oke, jadi untuk mendapati perbedaannya mungkin ya dari beasiswa Stunet sama Oxford itu seperti itu ya. Yes. Kalau dulu Belanda lebih ketat ya, Kak, daripada ini. Karena dia master dan saya belum pernah sekolah di luar negeri, Iya. jadi saya harus menyertakan persyaratan skill bahasa Inggrisnya, Iya. yaitu dengan nilai IELTS tadi kan. Nah, terus selain itu kalau untuk beasiswa S2, karena Stunet itu khusus untuk orang Indonesia, jadi saingannya itu orang Indonesia sendiri gitu. Jadi nggak bersaing dengan orang luar. Terus juga karena kita sebelumnya masih S1, jadi kayak mereka membutuhkan, tapi kalau sekarang saya kurang tahu ya, mungkin ada update di persyaratannya. Cuma dulu itu ada persyaratan minimal 2 tahun bekerja. Jadi nggak bisa langsung fresh graduate gitu. Oh gitu ya. Betul. Berarti ada persyaratannya juga ya? Betul. Persyaratan tertentu gitu ya? Kampus punya persyaratan sendiri, terus beasiswanya juga punya persyaratan sendiri gitu. Dan disitulah kita membutuhkan kayak rekomendasi dari atasan kita di kantor gitu. Berarti ini mendapatkan rekomendasi dari Betul. perusahaan gitu ya? Betul. Karena memang perusahaannya bukan ini ya, cukup terkenal gitu, sangat terkenal bahkan ya. Betul, dulu karena saya sebelumnya belum di kerjaan yang sekarang, belum di kantor yang sekarang, dan alhamdulillahnya di pekerjaan yang dulu itu sangat mendukung untuk stafnya melanjutkan sekolah gitu. Gitu ya. Kalau di yang sekarang karena memang sudah pada profesional, jadi mereka orang-orangnya sudah profesional gitu, jadi seringnya diberi training yang lebih khusus gitu untuk staff. Oke. Sebelum mendapatkan beasiswa pernah gagal nggak, Kak? Berkali-kali. Berkali-kali. Wah, ini adalah sosok yang apa namanya ya, yang harus mental ya, Betul. siap mental dan siap fisik. Betul. Kalau ingin mendapatkan beasiswa ya. Betul. Nah, boleh di-share nih, apa perasaan kakak ketika gagal? Saya itu gagal beasiswa Australia 3 tahun berturut-turut. 3 tahun berturut-turut 3 tahun berturut-turut, itu dari tahun 2012 saya apply, tiap tahun saya apply, dan itu dari yang pertama gagal administrasi, yang kedua gagal interview, dan ketiga gagal interview lagi.
Itu yang ketiga kalinya itu benar-benar menghancurkan hati ya, karena udah berharap banget dapatkan, karena udah kayak sudah 3 kali gitu. Terus tapi yang namanya rezeki itu insya Allah selalu diganti dengan yang lebih baik gitu ya. Akhirnya saya dapat beasiswa Stunet dan berangkatnya itu lebih cepat dari kalau saya keterima Australia gitu. Wah, lebih cepat ya pada saat itu. Betul. Namun kita memang mengalami kegagalan dulu sebelum mendapati keberhasilan gitu. Betul. Tapi luar biasa sekali nih pemirsa, Kak Aun sudah sharing tentang prestasinya dan bagaimana beliau mendapatkan prestasi itu dengan susah payah, bahkan pernah gagal berkali-kali namun tidak pernah menyerah. Nah, pantang menyerah ya Kak ya? Jangan menyerah. Jangan pernah menyerah gitu sebelum mendapati hal tersebut ya Kak ya? Karena cita-cita harus kita raih ya Kak ya tentunya. Oke baik pemirsa, kita akan menggali lebih dalam bagaimana kesehariannya dan apa sih motivasi dari Kak Aun ini. Jangan kemana-mana, tetap di segmen selanjutnya. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Salsa Ayu Amelia, masih bersama narasumber kita kali ini Kak Aun di seputar perempuan. Pagi hari ini luar biasa sekali melanjut obrolan kita nih Kak, dengan bicara soal profesi ya, karir dan pendidikan sekalipun gitu. Dengan berpikir lagi nih Kak, stigma masyarakat yang katanya perempuan itu lebih pantas di rumah saja gitu kan, sebagai ibu rumah tangga gitu. Lalu perempuan berkarir dan pendidikan, stigma masyarakat ya tidak perlulah gitu. Namun kali ini banyak sekali seperti kita lihat perempuan-perempuan seperti kakak nih yang berkarir, berprofesi ya kan, banyak sekali gitu. Nah, pandangan kakak seperti itu bagaimana nih? Kalau menurut saya pribadi itu perempuan harus berdaya. Iya. Jadi walaupun nantinya akan tinggal di rumah, maksudnya nggak kerja gitu ya, perempuan tetap harus memiliki kemampuan untuk mandiri dan berpendidikan. Karena apa? Karena perempuanlah yang akan mendidik anak-anaknya di kemudian hari gitu ya. Jadi ketika punya ibu yang berpendidikan, yang berdaya, yang mandiri, anak-anak akan kemudian mencontoh sosok ibunya. Dan anak-anak juga kemudian akan diajarkan dengan lebih baik gitu. Diajarkan dengan lebih baik, karena memang kita tahu pemirsa, seorang ibu itu adalah sekolah atau madrasah pertamanya untuk anaknya gitu ya. Memang benar kita harus menjadi perempuan yang berdaya. Luar biasa sekali nih pemirsa. Nah, melanjut lagi nih tentang pendidikannya kan. Selain untuk kerja, kakak juga berkarir ya, bekerja, berpendidikan. Ada kegiatan lain nggak selain itu? Saya dan salah seorang teman saya juga itu kita membangun sebuah komunitas online tentang lingkungan. Namanya sayangbumi.id. Itu kita bergerak untuk meningkatkan atau raising awareness terhadap lingkungan, gaya hidup ramah lingkungan. Namun komunitas ini masih bersifat online di media Instagram. Dan anggotanya itu tersebar di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Indonesia ya. Awalnya didirikan oleh berdua saja. Awalnya berdua. Awalnya malah pengennya membentuk komunitas di Jambi. Tapi karena kita online dan ternyata itu meluas gitu ya.
di Instagram, semua orang bisa akses, bisa lihat, dan malah ternyata sekarang banyak anggota atau followers itu dari Pulau Jawa malah. Gitu ya. Iya. Nah, programnya apa aja nih Kak dari komunitas ini? Sejauh ini kita juga baru mulai tahun 2020 pas pandemi. Jadi sifatnya masih online, kita raising awareness-nya itu Baru 2 tahun dong. Betul, lewat konten-konten di Instagram, dan juga terakhir itu kita bikin workshop pembuatan ekoenzim. Oke. Nah, ini kalau komunitasnya bisa menggerakkan siapapun nih, termasuk mahasiswa atau hanya umum saja? Umum saja, tapi mahasiswa juga welcome, karena juga beberapa universitas, kampus itu juga punya komunitas di di sektor lingkungan. Jadi kadang kita bersinergi dengan komunitas-komunitas di kampus. Wah, berarti ada kerjasama juga ya? Betul. Nah, dari Kak Aun sendiri ini masih muda ya? Masih single Kak? Ngomong-ngomong. Masih single, Masih single. Umur berapa nih? 32 sekarang. 32. Di umur 32 tahun pemirsa, Kak Aun sudah berkarir, berprofesi, berpendidikan. Wah, udah lengkap nih. Satu lagi nih belum lengkap nih. Pasangannya nih pemirsa. Nah, namun kita memang harus ini ya Kak, ya, harus melihat dulu nih siapa-siapa aja. Nah, mau melanjut di umur 32 tahun. Ya Kak ya, masih muda, terus cantik, berpendidikan. Nah, apa pesan-pesan motivasinya untuk teman-teman di luar sana? Kalau pesan saya nih buat pemirsa dan teman-teman di rumah itu, jangan putus asa. Kalau udah punya mimpi, kejar terus sampai dapat. Jangan putus asa pokoknya, dan jangan terlalu memikirkan stigma-stigma yang ada di luar, karena masa depan kita ada di tangan kita sendiri. Wah, baik pemirsa, luar biasa sekali Kak Aun dengan motivasinya, karena keberhasilan kita itu kita yang menentukan. Gitu kan. Walaupun Kak Aun dulu pernah gagal berkali-kali, namun Kak Aun pantang menyerah nih pemirsa. Nah, inilah teman-teman yang patut kita contoh ya, yang menginspirasi salah satu wanita yang ada di Jambi. Nah, baik pemirsa, waktu saya menemani Anda sangat terbatas. Saya Salsa Ayu Amelia, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan terima kasih. Saksikan selalu Seputar Perempuan hanya di TV Jambi, cerdas bersinergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.